وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وقال رضي الله عنه: من لم يدفع عنه الفقر قليل المال لم يحصل له الغنى كثيره كذلك من لم ينتفع بقليل العلم فهو من الانتفاع بكثيره أبعد. Man lam yadfa', orang yang tidak mencegah anhu dari man, al-faqra, kefakiran, maf'ul bih, qalilul mal, sedikit harta. Ini sedikit harta tidak bisa mencukupi atas kebutuhannya. Kenapa? Karena tamak. Karena tidak gona'ah. Lam yuhassil lahul ghina, maka tidak ia mendapatkan lahu bagi siman al-ghina, kekayaan, kathiruhu, banyaknya harta. 30.000 nggak cukup, merasa kurang. 30 juta merasa tidak akan cukup. Paham ya? Kenapa? Karena sudah menjadi wataknya adalah tamak. Wataknya adalah tamak. Karena itu kata Nabi SAW, al-gana'atu malun la yanfad. Nafida yanfadu, habis. Al-gana'ah, rasa menerima. Rasa menerima itu adalah kekayaan atau harta la yanfad, yang tidak habis. Wal ganu' rahah wat tama' junun, kata Muhammad. La yakthur hammuk ma guddir yakun. Al ganu' rahah, orang yang dalam keadaan menerima dari rezeki yang sudah ia dapatkan, rahah, dia dalam keadaan senang, lapang dada. Wat tama' junun. Penyakit tamak itu adalah kegilaan. Ditambahi tetap merasa kurang, tambahi tetap merasa kurang. La yakthur hammuk. Jangan sampai terlalu banyak sumpeknya, kepikirannya. Ma guddir yakun, apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Alaika bitaqwallah wa qalbaka nadhifu minar rijsi wa in tarda bil maksum 'ishta muna'aman. In tarda bil maksum wa in tarda bil maksum, jika kamu tadi itu ridha dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah, 'ishta muna'aman, kamu bakal hidup muna'aman, dalam keadaan nikmat. Wa illam takun tarda, kalau kamu enggak ridha, merasa kurang, 'ishta fi hazan, kamu tetap dalam keadaan susah. Hidup dalam keadaan susah. Subhanallah, terus susah, terus kepikiran. Karena itu hati-hati. Jangan punya penyakit. Karena itu Nabi menyatakan apa? Laisal ghina bi kathratil ardi, innamal hina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya materi. Innamal ghina ghinan nafsi. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan hati. Dibilang nahnul muluku hagigatan wasiwana mulukun la alat tahqiqi. Yang jadi raja itu siapa? Yang jadi raja itu kami, kata mereka ahlullah. Itu yang raja-raja yang ada yang dilantik itu bukan ala haqiqatil muluk. Kenapa? Dia masih fakir, pingin harta masih. Tapi kalau kami enggak, bebas. Inti kita bagi-bagi ini harta. Yang raja itu kami, bukan mereka. Yang raja itu adalah kami, bukan mereka. Karena itu, siapa orang yang sedikit harta tidak bisa mencukupi atas kebutuhannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan dengan banyaknya harta
menjadi orang yang cukup atas kebutuhannya. Kalau diukur perutnya manusia ini seberapa? 1 jengkal ini. Ini masuk semuanya usus sak babate ini. Tapi kalau kita lihat perutnya sapi, wih, gede. Kebutuhan makannya lebih banyak ini. Apalagi perutnya gajah. Hah? 1 piring itu cukup untuk manusia. Tapi kalau sudah tamak, yang dicari bukan untuk kebutuhannya. Bukan untuk keperluannya. Tapi yang dicari adalah kekayaannya. Hah? Karena itu kata Nabi, hasbu ibnu Adam, cukup loh bagi manusia itu. Lugaimatun, beberapa suap kecil. Yugimna sulba, untuk menegakkan daripada tulang sulupnya. Untuk kehidupannya. Nggak perlu banyak, lugaimat cukup manusia itu. Rumah cukup, tidak seberapa besar cukup sebetulnya. Tapi minta sampai di tingkat 3. Kemudian minta kendaraan yang mewah. Padahal Allah kasih kaki masih bisa berjalan kok. Kalau perlu kendaraan, bis juga bisa. Ngedang di jalan juga setiap menit ada bis. Tapi perlu kendaraan sampai kredit-kredit. Sampai itu dan ini. Akhirnya, dia tadi itu tidak merasa cukup. Loh, dapat 1 juta nggak cukup. Dapat 3 juta nggak cukup. Dapat 10 juta masih kurang. Dapat 20 juta masih kurang. Nggak syukur dah. Karena itu, coba. Kalau mau cari kebutuhan. Cukup. Hatta 20.000 cukup. 1 bungkus berapa sekarang? Khamsa alaf ya? Khamsa ta'asyar alaf. Cukup udah. Makan 3 kali di warak gelegean begitu. Alhamdulillah. Seharusnya begitu. Tapi kita enggak. Nah, kita nuntutnya terlalu banyak begini jadinya. Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Kadzalik, demikian juga man lam yantafi' bi qalilil ilmi, siapa orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmunya, fa huwa minal intifa' bi katsiri ab'ad, maka dia orang itu untuk mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu lebih jauh lagi. Safinah udah dibaca, tahu pahalanya Gobliyah, Ba'diyah misalnya. Golil ilmi lam yamtafi, enggak Gobliyah, enggak Ba'diyah. Tahu pahalanya witir, Riyadhus Shalihin dibaca. Enggak diambil manfaat. Minal intifa' bi katsiri ab'ad. Apalagi banyaknya ilmu, tambah jauh dia. Artinya ilmu yang ada pada kamu memanfaatkan ilmu, yaitu mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Dan mengajarkannya. Maka kamu ada harapan mendapatkan banyak ilmu dan manfaat. Karena ilmu itu ada 2. Ada ilmu nafi', ada ilmu dhar. Kalau ilmu nafi' itu yang masuk dalam hati. Kalau ilmu dhar yang cukup ada di lisan. Al-ilmu ilmani, kata Nabi. Ilmun fil janani. Fadhalika huwal ilmun nafi'. Al-janan, al-qalb. Ilmu itu ada 2. Ilmu yang dari hati, itulah ilmu yang manfaat. Hatinya menjadi tawadhu, hatinya menjadi khasyah kepada Allah, hatinya menjadi khusyuk dalam salatnya, hatinya menjadi nikmat dalam zikirnya. Ini ilmu yang manfaat. Wa ilmun fil lisan. Yang kedua, ilmu yang cukup ada di lisan. Hati tetap sombong, hati tetap sadis. Wah, kalau ceramah, qala Rasulullah, qafnya itu luar biasa. Mengapi-ngapi. Tapi hati benci terhadap orang Islam. Musuh terhadap saudaranya kaum muslimin. Enggak ada rahmat terhadap kaum muslimin. Sombong dia tadi itu. Merasa dirinya paling iman. Wadzalika hujjatullahi ala ibni Adam. Maka itu adalah bukti Allah untuk mencelakakan manusia. Nanti orang yang alim model demikian ini bukan masuk surga, digeratkan neraka nanti. Kenapa? Ilmunya ilmun dhar. Karena itu,
Jangan kita hanya mendapatkan ilmu tapi tidak ada nafi'nya. Semua al-ilm yang di dalam Al-Quran mu'arraf bi alif dan lam, yang ada ta'rif alif dan lamnya, itu yang dimaksud adalah al-ilman nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Nah, kalau sudah manfaat, diamalkan itu ilmu, diajarkan itu ilmu. Kata Nabi, man amila bima alimah, warrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, barang siapa mengamalkan bima alima, dengan apa yang ia ketahui daripada ilmu, warrathahullah, Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang tidak ia ketahui. Ilmu yang tidak diketahui apa? Bukan ilmu dicatat di kitab. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah yang akan berikan ilmu lewat hatinya orang itu. Allah akan berikan ilmu lewat hatinya orang itu. Dan kasih ilmu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Karena ilmu itu bukan ilmu yang ditulis, tapi ilmu yang diterima oleh hati manusia. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini berkat apa? Mengamalkan ilmu. Lah ana ini enggak takut enggak mengamalkan ilmu, karena itu saya tidak thalabul ilm. Juga antuk kan laduni. Cari ilmu, amalkan ilmu, dapat ilmu laduni. Amila ma'alima. Awadratullah ilma ma lam ya'lam, begitu. Nah, mau laduni aja tak mau coba wirid biar dapat ilmu laduni. Ya ladunno itu. Bukan laduni, apa ya? Tidak bisa. Baik. Nah, karena itu jangan sampai ilmu ini hanya ada di zahir kamu. Masukkan ke dalam hati kamu. Resapi itu semuanya, amalkan. Tahu orang yang hebat siapa? Orang yang hebat itu bukan yang diakui di bumi. Di bumi ini, orang yang hebat itu kadang-kadang karena dibayar. Di bumi ini, orang yang hebat itu adalah karena ta'assub, kefanatikan. Karena sesama sukunya. Misal, Pasuruan sepak bola diadu sama Brazil. Wong Pasuruan tetap dukung orang Pasuruan. Masih giringi luput. Kenapa? Ta'assub. Karena ta'assub. Begitu memang. Itu yang ada di bumi ini. Keunggulan tadi itu bukan asli. Tapi kalau yang ada di langit, itu adalah asli keunggulannya. Gimana supaya bisa unggul ada di langit? Kata Nabi Isa, man alima, wa amila, wa allama. Tiga ini jadikan satu. Man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang punya ilmu, wa amilah dan mengamalkan ilmu, wa 'allamah dan mengajarkan ilmu, tiga-tiganya nih. Fadzalika yud'a 'aziman, maka orang itu akan dipanggil dengan orang yang agung. Sebagai orang yang hebat, orang yang agung. Bukan di bumi. Fi malakutis samawat. Diakui oleh para malaikat yang ada di langit itu. Nah, karena itu, jadilah orang yang hebat di langit. Maka kamu benar-benar hebat. Bukan hebat di bumi, tapi mal'un ada di langit. Yang dilaknat ada di langit, percuma. Nah, caranya, tiga ini jadikan satu. Ilmu, amal, dan mengajarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ada, alhamdulillah. Ente sudah bisa sebetulnya. Karena itu jangan malas ngajar. Jangan malas kamu itu mengajarkan ilmu kamu. Terus kamu belajar dan amalkan. Oh, tahu jamaah. Amalkan jamaah. Jangan sholat sendiri. Oh, tahu qobliyah ba'diyah. Amalkan itu. Oh, tahu siwak. Laksanakan itu siwak. Oh, tahu itu fadilahnya. Baca ini. Bacaan. Nanti ilmu kamu berkembang dengan sendirinya. Ajarkan kepada yang lainnya. Oh,
manfaat. Wadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Nah, jadi sebenarnya ilmu sama mal itu adalah alat. Alat untuk bisa kamu menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Paham nih ya? Alat. Mal, harta. Jangan dihitung banyaknya materi. Mal itu harta, hitung juga manfaatnya. Paham nih ya? Orang itu kalau manfaat, orang itu dinilai itu bukan karena banyaknya. Ilmu banyak tapi gak manfaat. Jelek. Harta banyak tapi tidak manfaat. Jelek. Jabatan tinggi tapi tidak ada manfaat. Jelek. Orang yang dinilai itu apanya? Manfaatnya. Bukan karena sukses ini pekerjaannya banyak. Terus yang disedekahkan berapa? Tetangganya, yatim piatu nggak dibiayai. Familinya dalam keadaan marat nggak diperhatikan. Saudaranya sendiri misal, faedah. Apa faedahnya itu semuanya? Hartanya nanti akan menjadi saksi. Ana cuma disimpan dan tidak diperhatikan keluarganya dia. Dan tidak diperhatikan tetangganya dia. Padahal mampu untuk membantu. Paham nih ya? Kenapa? Tidak manfaat. Ilmu juga begitu. Ilmu akan nuntut. Akan menjadi saksi. Aku tidak diamalkan. Padahal dia tahu bahwa itu haram. Dia langgar. Padahal dia tahu itu wajib. Dia tinggalkan. Jabatannya akan juga menjadi saksi. Karena itu, manusia yang paling dicintai oleh Allah, siapa? Yang paling banyak duitnya? Enggak. Yang paling banyak ilmunya? Enggak. Yang paling manfaat kepada yang lainnya. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat terhadap manusia. Manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Bukan yang paling sebaik-baik manusia itu yang paling sukses pekerjaannya, tapi medit. Nggak pernah mengeluarkan hartanya. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak ilmunya, tapi akhlaknya bobrok. Bukan. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat ilmunya. Walaupun mungkin materinya lebih sedikit. Walaupun dia ilmunya tidak sebanyak itu. Karena itu hati-hati ya. Jadi jangan menjadi orang yang tidak manfaat. Siapa orang yang tidak bisa manfaatkan sedikit ilmu, maka dia daripada memanfaatkan banyaknya ilmu, semakin jauh. Semakin jauh. Kalau sudah jadi ulama itu ya berarti warasatul anbiya. Yang mana warasatul anbiya? Yang nggak ada akhlaknya itu. Warasatul anbiya yang ilmunya seperti yang dibawa oleh Nabi. Yang menjadikan orang itu tawaduk. Yang menjadikan orang itu zuhud. Yang menjadikan orang itu wara'. Yang menjadikan orang tadi itu tidak hubbud dunya. Tidak hubbur riyasah. Itu warasatul anbiya. Lah kalau ada ilmunya tapi dia tamak. Tapi dia pinter hila. Itu bukan warasatul anbiya itu. Itu sebetulnya tidak dikatakan ulama. Karena nggak ada khosyah. Itu ulam filma. Apa ulam? Ikan filma di air. Atau itu adalah ngelama. Tapi ini kalau kau bicara ceramah, jangan kamu bicara begitu. Ya, bukan porsinya, masih muda, jangan. Coba lihat. Di Bani Israel itu ada ulama dulu, ahli Taurat. Ahli Taurat. Tapi karena nggak ngamalkan isinya Taurat. Bagaimana Allah membahasakan mereka bukan orang mulia, tapi mereka itu keledai. Alladzina hummilut Taurata thumma hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsil himar yahmilu asfara. Itu orang-orang yang dikasih amanat untuk mengamalkan Taurat tapi nggak mengamalkannya. Mereka itu bukan ulama besar. Kamatsalil himar. Tapi mereka itu seperti himar. Yahmilu asfara. Kamu lihat juga siapa? Si Bal'am bin Ba'ura.
Bal'am bin Ba'ura ini kemana-mana diikuti alfan min tullabi yaktubuna al-hikmah, al-hikam minhu. Diikuti 2000 orang. Hikmahnya dicatat. Wah, luar biasa. Ilmunya bukan hanya sekedar dalam ilmu zahir, malah tahu sirrullahil a'zam. Bal'am bin Ba'ura. Tapi enggak ngamalkan ilmunya, lebih condong kepada dunia. Bagaimana Allah menyebut? Kalb. Bukan orang yang mulia. Famathaluhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Apa yalhas itu? Menjulurkan lidah. Itu yalhas. Orang seperti Bal'am ini seperti anjing. Kata Allah. Kalau kamu piara juga menjulurkan lidahnya melet, katanya. Kalaupun dia ada di hutan melet, di jalan melet, melet semuanya. Kau bawa melet, begitulah juga. Kalau sudah menjadi sifatnya seperti anjing, punya ilmu, enggak punya ilmu, tetap jadinya seperti anjing, melet terus. Di masjid, di pondok, ada di jalan, tetap seperti begitu. Enggak tahu malu. Enggak tahu malu jadinya. Hati-hati. Kenapa? Ilmunya tidak nafi', tapi ilmunya adalah ilmun dhar. Tak ulangi lagi. Kalau ngartikan biar enak. Man lam yadfa. Orang yang tidak mencegah anhu dari siman al-faqra, kefakirannya. Keperluan kebutuhannya. Qalilul mal, sedikit harta. Lam yuhasil, maka tidak menghasilkan. Lahu bagi siman al-ghina. Untuk mendapatkan kekayaan. Al-ghina jadi maf'ulnya. Kathiruhu, banyaknya itu harta. Nggak akan merasa kaya dia. Kadang-kadang sudah triliunan, masih sibuk kerja. Nggak ada waktu untuk masjid, nggak ada waktu untuk baca Quran. Masih sibuk. Padahal seandainya dia tadi itu istirahat total, 7 turunannya cukup. Tapi begitulah. Karena dia tidak bisa dengan sedikit harta mencukupi kebutuhannya. Merasa kurang terus. Kaya pun, banyak harta pun, tetap dia fakir. Fakirul galb ini. Demikian juga orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, maka tentunya dari banyaknya ilmu mengambil manfaat darinya juga lebih jauh. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah.